Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila dan selamat datang di channel yang akan membahas hal-hal terkait parenting dan juga rumah tangga. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali sharing sebuah materi dengan judul Keberkahan Pernikahan part 1. Nanti akan ada part keduanya ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti channel ini, jadi di channel ini kita akan sama-sama membedah buku, sharing materi yang ada di buku, dan materi kali ini saya ambil dari buku berjudul Kado Pernikahan Terindah, karya Dr. Akram Ridho. Penerbitnya adalah Ziyad Visi Media, kalau teman-teman mungkin pengen beli bukunya. Dan materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini saya ambil sekitar halaman 97 sampai 107 ya. Kita akan sharing bersama dan diskusi bersama. Oke, di sini pertama penulis menjelaskan tentang keberkahan pernikahan. Apa sih itu berkah? Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, atau kebaikan itu terus stabil, terus ada dan tidak akan pernah berkurang. Jadi akan terus-menerus bertambah. Terus-menerus kita rasakan kebaikan itu tuh ada. Kenapa sih ada orang yang berpikir harus menikah? Kenapa sih orang tuh harus menikah gitu? Ada sebagian orang yang mungkin berpikir menikah itu tidak perlu karena repot dan tidak ada gunanya. Repot harus ngurusin istri, harus ngurusin anak, dan juga buat apa gitu. Bahkan untuk kebutuhan seksual, maaf ya, untuk orang-orang yang sangat minim pengetahuan agamanya, mereka dengan gampangnya mungkin bisa mencari pekerja seks komersial untuk menyalurkan hasratnya. Tapi sebenarnya ini salah ya. Ada juga orang yang berpikir kenapa sih harus menikah? Kan dengan menikah kita justru menghidupi orang lain kan? Uang kita pasti akan berkurang gitu. Buat apa? Mending kita tabung aja, mending kita investasi aja gitu atau hal-hal lainnya. Ada juga mungkin orang yang menikah tuh karena takut ya. Biayanya nikah tuh itu banyak, besar, harus ngundang ini, itu, harus ada seremonial ini dan itu. Apalagi misalkan teman-teman di sini yang pakai tradisi tertentu, ada adat tertentu yang itu menghabiskan waktu dan juga biaya saat prosesi pernikahannya, sehingga ada orang yang takut untuk menikah. Nah, agar menikah ini tidak menjadi hal yang menakutkan bagi kita, agar pemahaman tentang menikah kita itu juga benar, dan kita juga tidak membawa pikiran-pikiran yang duniawi saja tentang menikah ya, repot, tidak ada gunanya dan lain sebagainya. Maka di sini pentingnya kita belajar tentang keberkahan pernikahan, agar pernikahan ini membawa keberkahan, menjadikan nikmat yang terus bertambah. Kebaikan kita yang kita rasakan itu juga terus bertambah. Menikah itu yang pertama akan menambah rezeki. Penulis di sini memberikan dalil Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Nah, maksudnya apa di sini teman-teman? Penulis menjabarkan atau memberikan nasihat ya. Kenapa sih sebagian orang itu takut untuk menikah? Terutama nih para bujang, para kaum pemuda ya, yang takut untuk menikah. Mereka kadang berpikir belum mapan, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya gaji sekian, belum bisa umrohin orang tua, belum bisa ini dan itu gitu. Padahal Allah sendiri loh yang menjamin. Di Quran surat Hud ayat 6, itu penulis di situ juga menjelaskan ada sebuah dalil Al-Quran yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Binatang melata yang kadang kita berpikirnya dia tuh hidup di tanah ya, atau dia hidup kadang kita tidak tahu keberadaannya. Itu aja Allah yang akan menjamin rezekinya untuk hewan tersebut, apalagi kita, makhluk yang lebih besar gitu, makhluk yang sudah jelas Allah jamin rezekinya sudah Allah tulis di Lauh Mahfudz. Dan kita juga jangan pernah
takut untuk menikah karena nanti kita bisa punya anak kan, kita kadang berpikir bisa nggak ya ngasih nafkah ke anak ini gitu, kita bisa nggak ya didik anak ini, kita bisa nggak ya nyekolahin anaknya. Ingat bahwa orang tua itu hanya sebagai jalan rezeki Allah kepada seorang anak. Buktinya saat orang tua ada yang meninggal, maka anaknya juga masih hidup kan, masih diberi rezeki. Jadi jangan takut untuk menikah karena nikah itu akan menambah rezeki dan juga akan membuka pintu-pintu rezeki lainnya. Nah, inilah nasihat beliau ya untuk para pemuda agar tidak takut untuk menikah. Yang kedua, keberkahan pernikahan akan menyempurnakan separuh agama. Di sini penulis memberikan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Ingat ya, di sini penulis itu menceritakan separuh aja. Jadi yang tadi, yang sudah menikah, itu yang sudah sempurna baru separuhnya. Namun bukan berarti arti sempurna di sini ini si suami atau istri bisa berkehendak semaunya. Misalkan suami mentang-mentang sudah menikah, dia kira udah sempurna separuhnya itu. Enggak, dia harus menyempurnakan itu dengan berbekal takwa. Jangan sampai mentang-mentang udah menikah, dia merasa sudah memiliki istri, kemudian KDRT. Atau melakukan hal yang semena-mena, menzolimi istri, menzolimi anaknya, itu tidak boleh. Karena apa? Separuh yang lain, separuhnya itu harus dijaga juga dengan berbekal ketakwaan. Tidak mungkin orang misalkan rajin mencari ilmu agama, rajin ke masjid, mungkin juga berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah dengan lebih sempurna ya, tapi dengan istrinya masih berperilaku buruk, dengan anaknya masih dolim. Maka ini belum menjadi sempurna separuhnya itu. Harus terus dilingkupi ya dengan separuh yang lain. Harus diperbaiki juga dengan separuh yang lain, dilengkapi agar sempurnalah agamanya. Sebagian ulama menafsirkan separuh agama yang dimaksud dalam hadis tadi adalah lebih banyak ibadah yang bisa dilakukan seorang ini setelah menikah. Jadi misalkan di sini penulis memberikan contoh, ada pahala misalkan hubungan biologis, ada juga pahala mandi janabat setelah melakukan hubungan suami istri. Kemudian bagaimana kita misalkan mengajari anak kita sholat, itu kan akan lebih banyak peluang ibadah yang bisa dilakukan seseorang ya. Mungkin juga menafkahi istri, menafkahi anak, kemudian memberikan kasih sayang, perhatian kepada pasangan kita, itu bisa kita dapat pahalanya yang tidak mungkin didapatkan oleh orang yang mungkin yang masih membujang atau orang yang masih single ya, sendiri, laki-laki maupun perempuan. Jadi dengan menikah itu memang lebih banyak kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini dilanjutkan juga dengan poin yang ketiga, memperluas lapangan kebaikan. Di sini penulis memberikan dalil sebuah hadis riwayat Muslim, 1 dinar kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar kau pergunakan untuk memerdekakan budak, 1 dinar kau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar kau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Ini notis sekali nih untuk misalkan para pencari nafkah ya, bapak-bapak, ayah gitu, seorang figur laki-laki yang ada di sebuah keluarga. Jangan pelit atau jangan terlalu perhitungan terhadap istri, terhadap anak. Kenapa? Karena bisa jadi bapaknya kerja di luar enak-enak, misalkan mungkin makan di luar sama teman-teman, di rumah istrinya cuma makan telur atau makan ikan atau ayam gitu ya, makanan-makanan sederhana. Itu juga bisa menjadi peluang seorang suami untuk meluaskan kebaikan. Misalkan ikut bungkusin makanannya saat kita kerja di luar, dibawa pulang ke rumah gitu ya, yang loyal terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga. Kenapa? Karena di sini pahalanya paling besar. Juga istri di rumah memiliki lapangan pahala kebaikan yang paling besar. Misalkan kita beres-beres rumah, kita nyuci piring, kita ngajarin anak sholat, kita ngajarin anak kita berzikir, hafalan surat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali lapangan-lapangan kebaikan yang bisa didapat dari seorang laki-laki dan perempuan setelah menikah. Sebenarnya menurut saya poin ketiga dan juga poin kedua tadi sedikit berkesesuaian ya, antara
membuka atau memperluas lapangan kebaikan dan juga menyempurnakan separuh agama. Untuk poin yang keempat, pernikahan itu akan memberikan ketenangan. Di sini penulis menyampaikan dalil Quran surat Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir. Mungkin teman-teman sering ya untuk melihat terjemahan dari ayat ini, karena kan biasanya ada di undangan-undangan dan lain sebagainya. Ingat di sini tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan pasangan istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi jenis kita itu manusia. Akan sangat tidak mungkin kalau manusia sama jin misalkan, atau manusia sama hewan misalkan. Ini tidak mungkin. Jadi kalau misalkan kita merasa, oh lah itu bisa kok dia nikah sama hewan dengan alasan udah sayang atau dengan alasan tidak bisa-bisa dan lain sebagainya, itu tidak mungkin, karena secara kodrat Allah menciptakan kita menikah memiliki pasangan dari jenis kita supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Nah, di sini nanti yang akan dijabarkan oleh penulis. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Setelah menikah itu biasanya rasa kasih sayang akan semakin tumbuh. Secara fitrahnya, orang yang telah menikah, misalkan ini penulis di sini menyebutkan laki-laki yang telah menikah ya, dia akan lebih menjaga apa? Pandangannya diri lawan jenis, lebih menjaga kehormatannya karena telah memiliki anak-anak, dan juga akan lebih tenang, lebih mudah muncul ide-ide, lebih mudah menyelesaikan sesuatu, tidak gerusa-gerusu ibaratnya. Bahasa Jawanya tuh gerusa-gerusu ya, bahasa Indonesianya mungkin lebih tergesa-gesa atau tidak ceroboh gitu dalam menyelesaikan sesuatu secara fitrah. Ini berarti hatinya itu benar. Secara naluriah setelah orang menikah, dia akan lebih menjaga karena tadi lebih adanya rasa kasih sayang dan juga adanya rasa tentram. Tapi jika kedua ini tidak ada setelah laki-laki ini menikah, setelah seseorang itu menikah, dia tetap aja sangat mudah melihat orang yang bukan mahramnya, atau menatap lama-lama, atau bahkan berbuat zina, na'udzubillah, atau juga dia tetap emosian, atau mungkin tidak adanya perbaikan diri, tetap aja marah-marah, menyelesaikan sesuatu juga dengan obsesi yang sangat kuat ya, sehingga mungkin merugikan orang lain dan sebagainya, maka yang perlu dicek adalah fitrahnya ini. Mungkin fitrahnya salah, bisa jadi mungkin dia mencari rezeki dari hal yang kurang baik, atau juga dia masih melakukan dosa-dosa baik kecil maupun besar, atau mungkin juga dia belum bertobat atas kesalahan masa lalunya gitu. Jadi harus yang dicek itu fitrahnya. Jika apa? Jika pernikahan itu tidak membawa ketentraman dan juga tidak memberikan rasa kasih sayang. Nah, baik, demikian dulu untuk part 1-nya. Kita sudah membahas 4 poin di video ini. Masih ada 3 bahasan lagi mengenai keberkahan pernikahan. Insya Allah akan kita lanjutkan di part kedua. Sekian video pada kali ini. Jika ada salah dan kurangnya, pasti datangnya dari diri saya pribadi. Karenanya saya mohon maaf. Dan apabila ada kelebihan, manfaat, serta hikmah yang dapat diperoleh, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.